7 ayat 21 firman Allah berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita wajib melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah tiket yang akan kita pakai menuju ke surga. Kita semua orang yang berteriak Tuhan, 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 masuk surga. Lalu kita baca seterusnya, bukankah kami sudah berbuat, bukankah kami sudah memberikan ini, bukankah kami sudah, bukankah. Yesus berkata, nyala dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Yesus inginkan orang yang masuk surga adalah orang yang selama hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Amin, amin. Matius 12 ayat 50 katakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Melakukan kehendak Allah menjadikan kita bagian di dalam keluarga. Amin. Melakukan kehendak Bapa di surga menjadikan kita sebagai keluarga Allah. Dialah saudara laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibu. Di dalam Injil Matius 21 di ayat yang ke-31 seterusnya diberikan sebuah ilustrasi tentang satu ayah memiliki dua anak. Sang ayah berkata kepada yang sulung, nyong pergi ke kebun kerja di sana, marah sana, berpacul mana. Siap, tapi dia tidak pergi. Nah, ini bicara sama anak yang kedua. Kepala so malas, so muka so maskenan. Saya bicara ke ipar-ipar semua dulu. Tapi setelah dia berpikir kebaikan dari ayahnya, ya sudah, saya pergi. Firman Allah katakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendaknya? Maka semua orang menjawab, yang terakhir, yang kedua. Maksudnya apa? Jangan saudara terkecoh di dalam gereja orang yang oh, haleluya, haleluya. Belum tentu dia melakukan kehendak Tuhan. Yes, belum tentu. Saya salto sampai di atas. Saya melihat keluarga. Kalau bisa atur rumah tangga berarti kehendak Tuhan ada. Dia mau jago tinggi apa? Tapi kalau lihat dari cara bertutur, cara bicara, saya sudah bisa tidak melakukan kehendak. Yesus menjelaskan tentang dua orang pergi ke rumah Allah, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Pemungut cukai ini berkata, Tuhan, saya 1 minggu puasa 2 kali. Saya bawa perpuluhan. Saya setia beribadah. Saya begini, saya tidak seperti dia.
merasa diri lebih dari orang lain, menganggap rendah orang lain, meremehkan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain. Supaya berdiri di jauh, tidak mampu menghadap ke langit. Dia tundukkan kepala dan berkata, Tuhan, saya ini orang yang berdosa. Yesus berkata kepada dua orang ini, siapakah yang didengar? Firman Allah mengatakan, yang kedua. Saya seringkali menyayangkan di media sosial hamba Tuhan saling menyerang dengan kata-kata yang tidak rohani dan sebagainya. Mendiskreditkan orang lain, mempersalahkan orang lain, mengatakan hal-hal yang negatif. Saya tidak menunjukkan kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan melihat kerajaan. Amin. Dan dia juga masuk neraka, saudara. Bukankah kami berbuat? Bukankah kami melakukan mujizat? Siapa mereka? Mereka hamba-hamba Tuhan. Saya ingin satu lucu supaya saudara jangan tegang. Jemaat saya tidak setia kepada Tuhan. Rohaninya rendah sekali. Mabuk-mabukan. Tapi sekolah kita sebelum teman-teman lagi mabuk pulang, di situ Ibu Haji kerasukan setan. Dia mereka bawang putih, sumur sampai sudah sumur bagi apa ya? Punya lagi. Makan di mulut baru begitu. Bikin sampai tidak bisa. Akhirnya ini jemaatnya dia lewat. Udah sama tentu. Dia masuk dia bilang, jangan bisa. Sembuh. Mereka tanya sama saya, Bapak itu kenapa begitu? Saya bilang karena dia sudah sebut nama di atas segala nama. Akhirnya Bapak di sorga harus bela diri karena nama itu sudah disebut. Lalu apa yang dia katakan? Jangan kamu lihat dari pipa yang kotor itu. Pipa itu memang kotor karena tanah. Tapi air yang lewat di pipa itu air bersih. Kita tidak boleh merendahkan orang. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Apa bisa memakai siapa saja? Orang yang mungkin kita tidak beriman. Apa kita berusaha untuk mereka? Amin. Tapi mengenai surga, kita katakan hanya orang yang melakukan kehendak Allah. Lakukan kehendak Tuhan. Lihat dia pemuka di sana kasih mata tajam. Haleluya. Ya kalau mau masuk surga lakukan. Satu yang disuruh baptis tidak mau. Saya berulang-ulang buka kitab dan kayak semua saja tidak bisa. Yesus datang untuk nasihat supaya mesti baptis, kan kalau tidak baptis tidak bisa ditingkatkan. Itu aturan GPDI. Saya datang kalau kita kamu sudah berapa lama tinggal di sini? 3 bulan. Atas kota itu tidak aktif. Suku apa? Suku ini. Untung dong tidak tahu. Oh, kalau tidak tahu itu berlaku di sini. Utama. Saya sudah masuk ke Papua dulu. Lalu saya bertanya kepada dia, ada? Oh, kita dia atau tidak?
Bapak saya cinta. Kau mau ikut dia kan tidak? Saya ikut. Kau mau baptis kan tidak? Bapak hari juga saya baptis. Kalau otak saudara begitu, tanya-tanya firman lagi, langsung tenaga dalam. Amin, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia tanya sama saya, Bapak, boleh Bapak yang baptis saya? Waduh, besok saya berangkat. Sudah sore. Saya bilang boleh. Di bawah tidak ada air. Ya sudah, kita ke pantai. Ke pantai, air surut. Air mati. Jadi jemaat menyanyi di sini. Kita udah jalan sampai di rumah sakit sana, baru saya masuk kuliah. Saya bilang, kamu menyanyi terus saja, menyanyi sampai ketemu kali. Bawa jalan sampai di saya suruh pas, berdosa saya pas turun naik sudah ketemu kali. Pergi ke pernikahan sana. Yang penting kehendak Tuhan dilakukan. Kalau melakukan kehendak Tuhan, kita diberkati. Amin, amin. Semua habis. Yang kedua, ketika kita hidup di dunia ini, bagaimana cara kita hidup untuk Tuhan? Yang kedua adalah believe to promote His glory. Kita hidup untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita ini harus ada sesuatu yang dilihat orang. Amin. Bukan hitam, keriting, pendek, bolpen, bulat pendek. Bukan. Tetapi harus ada sesuatu yang lebih istimewa. Dan sikap, integritas, perbuatan yang kita lakukan yang memberikan kesaksian tentang Allah yang besar, sehingga orang lain melihat apa yang kita kerjakan dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan ini. Proses tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan dalam kelahiran yang baru, baptisan, hidup dalam pertumbuhan rohani, mencapai kedewasaan yang penuh, melahirkan buah-buah roh dalam hidup kita, dilihat oleh orang lain. Kehidupan dalam keluarga yang saling mengasihi, suami istri, anak-anak, orang tua dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan. Ketika orang melihat kita, orang bilang, itu anak Tuhan. Amin. Amin. Biar dia pulpen, bulat pendek, rintik, begini. Amin. Ya, supaya vitamin sama juga dapat sedikit. Jangan tidak sedang kesana sedikit sampai. Haleluya. Amin, amin.
pendeta satu khotbah di Timika, dia bilang, orang Papua, orang Batak itu sama dengan dunia. Luar memang tajam, tapi ke dalam manis. Terus dia lanjut, tapi orang ini, saya bilang ya, orang itu sama dengan gendondong. Luar itu licin, tapi di dalam itu bauran. Di bawah. Yang suku ini dia maksudin, ada yang di bawah langsung betul, yang ini tidak, ini sudah bertobat. Kita harus memberi pengaruh baik dalam rumah kita sendiri, tetangga, di jemaat, dimanapun kita berada, kita wajib untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika orang berbicara dengan kita, orang berjumpa dengan kita, mereka bilang, ini anak Tuhan. Amin. Mau pancarkan kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu mau pancarkan kemuliaan Tuhan? Lihat ke teman sebelah dan sudah ngerti, coba sudah ngerti. Saja logat Papua sedikit supaya saudara ke Papua tidak kaku-kaku lah. Sudah ngerti kan? Itu di Papua kan biasa singkat. Kopi mana? Saya ingin tahu. Engkau pergi ke mana? Itu singkat. Kopi mana? Saya pergi ke pantai. Sapi pantai. Aduh. Tapi itulah kita di sana. Yang terakhir, untuk apa kita hidup di dunia ini? We live to do those things which the Lord requires. Kita hidup untuk melakukan amanatnya, pesannya. Apa pesan Tuhan bagi kita? Matius 8 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Keselamatan bukan milik pribadi, tapi keselamatan itu untuk dunia. Kita berkewajiban selama masih hidup bersaksi kepada siapa saja, dari mana saja, di mana saja. Amin. Amin. Yang disebut kesaksian 80% perbuatan, 20% kata-kata. Bukan karena engkau hafal banyak ayat, bukan karena engkau menguasai doktrin-doktrin dalam pendidikan, tetapi karena perbuatanmu menyaksikan Yesus kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat mengenal Bapa di surga. Amin. Bagaimana kalau kita mati? In all condition we are His and bound to do His will. Dalam semua keadaan kita adalah miliknya dan tidak terbatas kepada apa yang terjadi hanya pada waktu kita hidup. Kita mati pun kita adalah milik Dia. Amin. Yohanes 11 ayat 5 jawab Yesus. Allah dan hidup. Siapa percaya kepada-Nya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tubuh lahiriah jasmani dari Bapak Kepala, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pimpinan Yayasan,
kita makan di sini. Jiwa dan rohnya bersama dengan Tuhan di Firdaus. Amin. Amin. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Apa itu hidup? Tetap hidup. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Kita semua memang sedih. Saya janji dengan Bapak untuk kita bikin ini, bikin itu, sebagainya sampai segala macam. Dan anak-anak pun kita tidak bisa. Tapi kita yakin Bapak Gembala tetap hidup karena dia cinta Yesus, dia hidup selama hidup di dunia ini. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dia telah bersama. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana kalau kita mati? We are subject and are bound to do the will of Christ. Kita adalah pokok dan itulah yang Kristus lakukan kepada kita. 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau Yesus mati, Yesus bangkit, dan kita percaya kepada Yesus, maka ketika kita mati, kita pun percaya. Berdasarkan kitab Tesalonika, kebangkitan yang pertama, orang suci segala abad, orang-orang saleh akan dibangkitkan pada kebangkitan ini. Yang terakhir, we feel the Lord is heaven when the body is in the grave and He is in all the future world. Dalam Tuhan sekalipun tubuh ini kembali ke kubur, tetapi Dia tetap Tuhan sampai datang pada kali yang kedua. Yesus tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 katakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun hidup dengan Dia. Amin. Kita nyanyikan lagu Kalau Cari Damai dan seterusnya. Saya minta pendeta Elisa cari damai hanya udara dalam Yesus. Kalau cari ketenangan hanya di dalam kita bersama satu pun dapat menghidupi, pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup kalau mencari damai. Kalau ku cari damai
bersama dia, haleluya, bersama dia, hatiku damai. Kebenaran-Mu telah dilepaskan untuk kami semua. Sebuah kenangan untuk kami bisa merefresh kembali kehidupan. Bahwa firman-Mu selalu memperbaharui cara berpikir kami, sikap hati kami. Dan itu sudah tercermin dari hamba-Mu yang telah Ku panggil 1 tahun lalu. Ada legacy yang ditinggalkan untuk kami, Tuhan. Dan hari ini kebenaran kembali mengingatkan kami. Kalau kami hidup, kami harus mempertanggungjawabkan seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga semasa hidup kami menghasilkan buah yang terbaik. Semasa hidup kami mendedikasikan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Sehingga dimanapun kami berada, nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau lepaskan bagi kami. Dan keyakinan iman kami berkata, Yesus Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau yang mengendapkan kedua tangan-Mu, dan Engkau melepaskan berkat bagi kami. Warisan ilahi itu sudah menjadi bagian kami semua, sehingga kami menaruhnya di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kami menerimanya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan pertama dari Ibu Helga Haris Saudara. Puji Tuhan, selamat siang saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, tentunya bukan saya tidak akan menyampaikan sambutannya, tapi saya akan membacakan sebuah puisi yang dikarang ditulis oleh teman saya yang cucu tertua dari ayah saya. Dia menuliskan puisi ini dalam bahasa Inggris, jadi saya akan membacanya pertama-tama dalam bahasa Inggris, lalu yang kedua dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya, supaya kita sekalian mengerti, ya. Memang kalau saya boleh komen sedikit, tadi Bapak Timotius Daugir sudah mengatakan kalau Bapak saya suka bahasa Inggrisnya, gitu ya. Jadi memang dia senang sekali kalau cucu-cucunya itu ngomong bahasa Inggris satu sama lain tuh, dia tuh happy gitu ya, gimana ya, dia merasa mungkin ya, kalau saya menggambarkan perasaannya mungkin dari beliau tuh ya, dari orang Cianjur ya, kota kecil yang
Dia juga semua belajar bahasa Inggris pun sendiri, belajar musik apa sendiri. Ya. Dia merasa ada kebanggaan tersendiri gitu. Melihat cucunya bisa sekolah di luar, bisa berbahasa Inggris. Dia itu kalau ngomong juga selalu bilang sama cucunya tuh, coba ngomongnya pakai bahasa Inggris, dia kan papa juga ngerti gitu. Ya, jadi ya inilah pesan dalam bentuk puisi ya, yang dituliskan oleh anak saya. Seperti saudara sekalian tahu, ayah saya itu multitalenta. Ya, kemampuan musiknya turun ke kakak saya, kemampuan menulisnya turun kepada saya, dan turun juga kepada anak-anak saya. Saya yakin juga nanti Jenny pasti akan ada kemampuan melucunya ya. Turun sama Jenny ya kakak saya. Jadi kita semua ada talenta bakat yang kita dapatkan dari seorang J.E. Awadatu ya. Saya tidak berpanjang lebar, saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. This life the world now and all its sorrow, and with flying colors, chin held high, never fail to see the hope in tomorrow. Serve until the end without a sign. Go have your heroes, I've got mine. Tireless ministry without a wine. On to heaven now, to wine and dine, dancing with the Lord on heaven's high. Telah ditinggalkannya dunia dengan segala kesusahan. Terangkat wajahnya kebanggaan terukir. Tak pernah gagal memandang esok dengan penuh asa. Tiada keluhnya melayani hingga akhir. Carilah pahlawanmu, aku punya milikku sendiri. Pengabdian tanpa desah dan tiada lelah. Perjamuan surga kini ia nikmati, menari bersama Tuhan dalam keabadian. Karya Josiah Nicholas Bahar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pendeta Levi. Bapak Saudara, terima kasih kehadirannya. Seharusnya saya tidak memberikan kata sambutan. Saya sudah diwakilkan oleh anak saya, tentang kenapa tetap dipanggil oleh pembawa acara. Namun demikian, 1 tahun memang sudah Bapak pergi, dan yang bilang ke saya, siapa yang menggantikan, siapa yang menduduki tampuknya, dan lain sebagainya. Untuk saya pribadi, dia tidak tergantikan oleh siapapun. Tidak akan ada orang yang akan lagi seperti dia. Jadi, pribadi saya sendiri, saya hanya mau melanjutkan pekerjaan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus yang sudah pernah bekerja luar biasa di ayah saya. Dan kalau boleh Tuhan percayakan hal yang sama juga kepada saya mau bekerja untuk Tuhan sampai akhir hidup. Terima kasih saudara. Biarlah selama hidup dari ayah saya boleh membawa pesan dan juga harapan bahwa kalau kita hidup dan Tuhan melakukan kehendak Tuhan, satu saat nanti kita semua
akan berkumpul kembali bersama dengan Dia di surga. Terima kasih. Selanjutnya mewakili jemaat Bapak Onesimus Tirtabudi, silakan maju. Yesus memberkati. Kalau dia dapat sekolah dulu, saya itu sudah kecil teman. Waktu saya dari Jakarta sampai beberapa tahun tinggal di Jakarta. Kenapa Bapak Kepala ini beliau ini tiba-tiba jadi ketua umum? Nggak mau. Jawaban dari saya juga tidak mau. Sudah, tidak pas. Tapi setelah beberapa bulan, tiba-tiba beliau kasih perintah yang tidak bisa saya ingat. Dari ketua umum. Yang bercekan begini, yang sudah bercekan penuh dosa gitu dia katanya. Lalu saya terima, lalu saya pergi ketua pemuda dengan rasa yang sangat indah sekali, sangat perasaannya tuh enak. Sampai 3 pemudi yang memang disebut itu pemudi sering itulah di mana ini jadi bagaimana ya sebut saya ngaku itu katanya mimbar dan kalau bisa jadi bersih sebab saya di tempat itu begini nggak sadar sih saking bubuk itu begini itu lalu itu katanya mimbar jadi bersih sama pohon. Lalu yang bikin ternyata itu tiga pemudi satunya itu jadi istri saya. Lalu kenapa Tuhan izinkan seperti itu ya? Saya sangat kehilangan waktu saya dengan beliau meninggal di sini. Pulang itu tempat tidur. Kenapa ini lebih pulang dulu? Jenazah dari Bapak Wana itu sudah mengharapkan sih bisa rugi atau Tuhan sudah panggil bisa lebih senang. Dan satu sebagai penutup saya mau ceritakan juga pengalaman yang sedikit ya mungkin sudah ada Tuhan. Tadi malam istri saya bermimpi ketemu dengan pengunjung bayi terus saya disuruh terus langsung pergi ke balik pintu kilat ya seperti itu ya sangat kehilangan sekali kalau kecil sejak kecil itu berteman segala macam tapi puji Tuhan dia sudah senang di surga
dia sudah sangat senang di surga, dan pasti kalau walaupun melihat bagaimana Dewi maju, Helga maju, Ibu Gumara, Ibu Melani membantu kuat menanggung segala perkara pun mau balik lagi, dia tidak mau. Surga lebih indah. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan terakhir oleh Ibu Pendeta Melani Handayani Kawandaku, Gembala Sidang GPD. Puji Tuhan, kalau hari ini saya ada sebagaimana ada. Sudah dikatakan dari awal ibadah bahwa 1 tahun sudah Bapak Alman Hakim meninggalkan kita. Masa sulit yang harus saya lalui. Tapi di satu sisi saya juga belajar apa artinya berserah penuh pada Tuhan. Bagaimana kalau kita berserah pada Tuhan, dan ternyata benar bahwa Tuhan turunkan. Sampai saat ini saya ada karena Tuhan yang sudah menolong kita semua di dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di GPDI Cianjur, baik juga di Yayasan Kabar Baik dengan segala keberadaannya, dari mulai sekolah Alkitab Cianjur, STT, dan juga ada sekolah umum PKSD dan SMP. Semua itu boleh berjalan dengan baik. Saya percaya sekali karena Tuhan yang sudah menolong dan Tuhan sudah berkata. Saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Semuanya berjalan dengan baik. Dan tentunya tidak lepas dari dukungan dari anak-anak saya, juga dari waktu sidang di GPDI Cianjur, untuk guru-guru juga yang ada di sekolah Alkitab, untuk hamba-hamba Tuhan yang selalu mendoakan kami. Saya berterima kasih. Tuhan kiranya memberkati. Dan sekali lagi saya berterima kasih juga kepada Bapak Timotius Dawid yang berkenan hadir pada hari ini dan menyampaikan firman Tuhan yang memberikan dorongan kepada kita semua. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, kita tetap mendoakan Ibu Gembala diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan hikmat oleh Tuhan, biar mampu mengembalakan umat-umat yang Tuhan sudah percayakan dan memimpin sekolah Alkitab Cianjur. Sebelum kebaktian dimulai, mari kita berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagu Yesus Mau Kerja Kami.
Pujian, pengagungan, dan segala hanya bagi-Mu. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Selama kami di dunia ini, di senang dan susah, kami mau terus melakukan yang terbaik. Khusus buat Mama Gembala, semua anak-anak hamba-Mu dan cucu, majelis jemaat, tua-tua sidang, jemaat GPD Cianjur, semua guru-guru di sekolah angkutan Cianjur maupun di SD, Tuhan beri kekuatan iman. Tambahkan pengertian surgawi, sehingga kami mampu untuk memahami jalan-jalan. Kami dapat menggunakan mata-Mu untuk melihat betapa banyaknya jiwa-jiwa yang terhampar di hadapan kami, yang harus kami jangkau demi kerajaan-Mu. Pakai Rabi, tuntun kami, dan datanglah sebagai tiang aman di siang hari, tiang api di malam hari. Tercurah dan memimpin kami sepanjang masa. Di akhir pertemuan ini telah tersedia berkat makan siang bagi kami. Setiap tangan yang telah berdiri dalam alam beri berkat, limpahan anugerah dan kasih sayang atas kami. Berpisah kami ke tempat kami masing-masing, Tuhan tuntun pimpin di perjalanan. Tibakanlah kami dengan senang. Akhirnya saudara kasih, mari angkat tangan dan terimalah berkat dari-Mu. Terimalah nikmat, rahmat dan berkat yang turun dari Allah yang Bapa kita. Kasih cinta dalam putranya Yesus Kristus, Kepala Gereja, penghantaran penghiburan dalam kekuatan Bapa Surga Kudus, menyertai kita semua mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan. Amin.